Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri Belajar Kalkulus dengan buku referensi karya Verberg, Parcel, dan Rigdon. Ya, kita semua sudah tahu buku Kalkulus Parcel ini adalah buku pegangan wajib yang harus dipunyai oleh semua mahasiswa yang memprogram mata kuliah kalkulus di jurusan apapun itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pembahasan subbab 0.3 yang mana kita akan mempelajari tentang sistem koordinat dan persamaan garis. Sebelum kita masuk ke materi, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian bisa menerima notifikasi setiap materi yang Ibu share. Oke, kita mulai dengan membahas sistem koordinat Kartesius. Nah, pada kesempatan pembelajaran di subbab 0.1 kita sudah memahami yang seperti apa itu garis rel. Nah, kalau kita punya dua buah garis rel, terus garis pertama itu kita letakkan secara horizontal dan garis yang kedua kita letakkan secara vertikal, sedemikian sehingga nanti mereka ketemu di masing-masing titik nolnya, maka kita akan membentuk yang namanya sistem koordinat Kartesius, ya, yang mana nanti yang di tengah ini atau titik nolnya itu dia disebut sebagai pusat koordinat. Nah, kedua garis yang membentuk koordinat Kartesius, sistem koordinat Kartesius ini dia disebut sebagai sumbu koordinat, yang mana pusatnya itu dia berada pada titik 0,0. Sumbu yang vertikal itu dia disebut sebagai sumbu X. Sumbu yang horizontal disebut sebagai sumbu X, sementara yang vertikal disebut sebagai sumbu Y. Di sini kalian bisa melihat kalau sumbu koordinat itu dia membagi bidang atau membagi wilayah menjadi 4 daerah. Nah, 4 daerah ini dia disebut sebagai kuadran, ya. Jadi ada di sumbu yang mana koordinatnya itu merupakan koordinat X positif, X yang bilangan-bilangannya itu positif, dan sumbu Y yang memiliki bilangan-bilangan positif, dia itu disebut dengan kuadran 1. Kalau X-nya negatif dan Y-nya positif, dia itu berada pada kuadran 2. Sementara kalau sama-sama negatif X dan Y-nya itu berada di kuadran 3, dan yang terakhir kalau X-nya positif dan Y-nya negatif itu dia berada di kuadran 4. Nah, setiap titik P pada bidang akan dapat dituliskan sebagai pasangan bilangan yang disebut dengan koordinat Kartesius. Kita lihat yang seperti apa ya. Nah, jadi di sini kalau kita punya titik P, terus titik P ini kita tarik garis melewati titik P dan dia memotong sumbu X di A, lalu kita tarik lagi garis horizontal yang melewati titik P dan memotong sumbu Y di B, maka koordinat titik P adalah A, B. Ingat sekali lagi, A ini adalah berada pada sumbu X-nya, sementara B itu titik di sumbu Y. Kita lihat contohnya. Oh ya, sebelum masuk ke contoh, A, B itu biasa disebut sebagai pasangan berurutan atau ordered pairs. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kita punya titik Q yang mana kalau kita tarik garis horizontal melalui Q itu akan memotong negatif 3 di sumbu X. Kalau kita tarik garis horizontal, tadi garis vertikal ya. Kalau kita tarik garis horizontal maka akan memotong sumbu Y di titik 1. Itu berarti koordinat dari Q adalah negatif 3,1. Ya. Nah, setelah memahami sistem koordinat, kita masuk ke formula jarak untuk melihat bagaimana rumus jarak untuk titik-titik di koordinat Kartesius. Kita sudah tahu yang namanya teorema Pitagoras, ya, pernah dipelajari pada saat sekolah menengah, yang berbunyi kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi di sini kalau sisi miringnya C, terus sisi siku-sikunya adalah A dan B, maka menurut teorema Pitagoras C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini artinya apa? Kalau kita mau cari C-nya saja, kita bisa dapatkan dengan mengakarkan kedua ruas, sehingga diperoleh kalau C itu sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau kita lihat, kita bawa segitiga siku-siku ini di koordinat Kartesius, yang mana titik-titiknya itu dibentuk oleh titik P, Q, dan R, yang masing-masing P itu koordinatnya X1, Y1, terus Q X2, Y2, dan R X2, Y1, dia titiknya siku-siku di R. Di sini
kita untuk sisi yang mendatar atau sisi siku-sikunya yang mendatar ini dari segitiga tersebut, panjangnya itu sama saja dengan kita melihat jarak dari titik X1 ke titik X2 ya. Kalau berdasarkan nilai mutlak yang kita pelajari kemarin, itu berarti sama dengan nilai mutlak X2 kurang X1. Sementara untuk yang horizontalnya, kita lihat panjang sisi siku-siku yang horizontal itu sama saja dengan melihat jarak dari Y1 ke Y2, yang mana sama dengan nilai mutlak Y2 kurang Y1. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras tadi, kita bisa menentukan jarak dari titik P ke titik Q, yang mana di sini PQ itu merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku PQR ini. Dan kita dapatkan berdasarkan formula ini tadi, jarak antara P ke Q itu sama dengan akar dari A-nya di sini ini ya, yang ini A, berarti akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ya, ini B-nya. Oke, kita akan lihat bagaimana penggunaan dari formula jarak tadi. Di sini kita mau tentukan jarak dari titik P min 2,3 dan ke Q 4,-1. Jadi di sini ketika menentukan jarak, kalian mau pilih yang mana saja yang jadi X1 X, Y1-nya, terus yang mana yang jadi X2, Y2 itu terserah ya. Di sini yang kita ambil sebagai X1 ini ya, berarti ini X1-nya, ini Y1. Yang ini berarti adalah X2, dan yang ini adalah Y2. Kita lihat dengan menggunakan rumus jarak tadi, yang mana jaraknya sama dengan X2 kurang X1, berarti 4 kurang X1-nya negatif 2 ya, 4 kurang negatif 2, terus kuadrat. Ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat, Y2-nya itu negatif 1 kurang 3, baru dikuadratkan. Ini hasilnya berarti 4 tambah 2 ya, negatif-negatif jadi tambah, 4 tambah 2 itu 6, 6 kuadrat menghasilkan 36. Terus min 1 kurang 3 itu min 4, min 4 dikuadratkan hasilnya 16. Akar 36 tambah 16 itu adalah akar 52, yang mana kalau kalian cari menggunakan kalkulator atau secara manual, nilainya itu adalah sekitar 7,21. Selanjutnya kita masuk ke persamaan lingkaran. Nah, kalau kita punya subtitik di sini ada titik min 1,2, terus ada titik lain, titiknya adalah X, Y, yang mana jarak keduanya itu 3. Dengan menggunakan rumus jarak, kita bisa menuliskan bahwa 3 itu kita peroleh tadi dari X ya, X kurang negatif 1 terus kuadrat ditambah dengan Y kurang 2 kuadrat ya. X kurang negatif 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat. Dari sini didapatkan X kurang negatif 1 jadinya X tambah 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat. Kalau kedua ruas ini kita masing-masing kita kuadratkan ya, ini kita kuadratkan masing-masing, yang ini akan hilang akarnya, terus yang di sebelah kiri hilang akarnya, dan di ruas kanan menjadi sama dengan 9. Jadi X1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 9. Dari gambar ini kalian mungkin jelas kelihatan ya, kalau gambar yang kita punya ini adalah gambar lingkaran. Nah, dihubungkan dengan persamaan yang kita dapat tadi ini dia sering dikenal dengan persamaan lingkaran, yang mana bentuk umumnya itu adalah X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Ini merupakan persamaan umum lingkaran untuk lingkaran dengan pusatnya itu sama dengan H, K ya, dan jari-jarinya R. Kita lihat tadi ya, pusat lingkaran untuk yang ini adalah min 1,2 dan jari-jarinya itu adalah 3. Kita lanjut ke contoh terkait persamaan lingkaran. Di sini kita mau tentukan bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di titik 1,-5 dan memiliki jari-jari 5. Kemudian kita mau tentukan koordinat Y dari dua titik pada lingkaran yang memiliki koordinat X sama dengan 2. Ingat tadi bentuk persamaan lingkarannya itu seperti ini ya, yang mana pusatnya itu H, K dan jari-jarinya itu R. Jadi di sini kita tinggal substitusi saja untuk nilai dari pusatnya ya. Jadi kita punya pusatnya hanya berarti sini 1, terus K-nya itu negatif 5. Jadinya X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang negatif 5
kuadrat sama saja dengan Y tambah 5 kuadrat. R-nya tadi itu 5, berarti 5 kuadrat sama dengan 25. Kita dapatkan persamaan lingkarannya, X kurang 1 kuadrat tambah Y tambah 5 kuadrat sama dengan 25. Selanjutnya di sini kita mau cari koordinat Y, ya, yang mana dia itu pada lingkaran dan memiliki koordinat X-nya itu sama dengan 2. Bagaimana cara dapatnya? Kita tinggal mensubstitusi nilai X sama dengan 2 ini ke persamaan lingkaran yang sudah kita punya, ya. 2 kurang 1 kuadrat tambah Y tambah 5 kuadrat sama dengan 25. Ya, tadi ini dari mana? X-nya sama dengan 2 tadi, ya. 2 kurang 1 itu kan hasilnya 1, ya. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Jadinya ini adalah 1 tambah Y tambah 5 kuadrat. 1 kita pindahkan ke ruas kanan, itu akan jadinya 25 kurang 1, ya. Jadi ruas kanannya nanti jadi 25 kurang 1 yang menghasilkan 24. Ruas kirinya tetap Y tambah 5 kuadrat. Selanjutnya untuk cari nilai Y-nya, kita tinggal akarkan ini, ya, untuk hilangkan kuadratnya. Kita akarkan 24. Jadi Y tambah 5 sama dengan akar 24. Di sini akar 24 itu yang hasil kuadratnya 24 itu punya dua nilai, yang mana plus 24 dan minus 24. Sehingga kita dapatkan Y-nya itu sama dengan minus 5. 5-nya tadi pindah ke ruas kanan jadi negatif. Y sama dengan minus 5 plus minus akar 24. Ini akar 24-nya kita sederhanakan, bentuk akarnya menjadi 2 akar 6. Ya, dari mana 2 akar 6 kan 24 itu sama dengan 4 kali 6, ya. 4 kali 6 berarti akar 4 itu sama dengan 2. 6-nya tinggal di dalam akar. Jadinya didapatkan bentuk sederhananya seperti itu. Nah, di sini kan diminta 2 titik, ya. Tapi ini dari mana 2 titiknya? Di sini kalian harus ingat kalau Y sama dengan plus minus ini berarti kita bisa Y-nya itu ada 2. Y yang pertama itu adalah minus 5 tambah 2 akar 6, sementara Y yang keduanya adalah minus 5 kurang 2 akar 6. Oke, kita lanjut ke teorema titik tengah, ya. Nah, jadi kalau kita punya 2 titik tadi, P dan Q, yang mana P itu koordinatnya adalah X1, Y1, terus Q sama dengan X2, Y2. Kalau kita mau tentukan koordinat dari titik tengahnya ini, misalnya di sini titik tengahnya adalah M. Kita lihat kalau kita gambar refleksikan masing-masing koordinatnya M di sumbu X dan sumbu Y, kita lihat di sumbu X itu koordinat M itu akan berada tepat di tengah antara titik X1 dan X2. 1/2 kali X1 tambah X2, ya. Yang mana titiknya kita dapatkan dari X1 tambah X2 dibagi 2. Begitu juga untuk yang di sumbu Y-nya. Ya, kita akan dapatkan dari Y1 tambah Y2 terus dibagi 2, tetap tepat di tengahnya. Dari mana kita dapatkan ini? Itu dia asalnya dari teorema yang namanya teorema titik tengah. Ya. Jadi kalau kita punya titik P X1, Y1 dan Q sama dengan X2, Y2, maka titik tengahnya itu adalah X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Kalian bisa mencoba untuk latihan pembuktian dari teorema ini, ya. Kita lihat bagaimana penggunaan dari teorema titik tengah ini. Kita lihat contohnya, di sini kita mau tentukan persamaan lingkaran yang memiliki diameter berupa segmen garis, ya, dari titik 1,3 ke titik 7,11. Kita ingat kembali bentuknya lingkaran itu. Jadi yang dimaksud dengan diameter itu adalah segmen garis yang melalui titik pusat lingkaran dan dia kedua ujungnya itu berada pada lingkaran, ya. Selain itu kita juga ingat kalau jari-jari itu sama panjang diameter ini sama dengan 2 kali jari-jari, atau dengan kata lain panjang jari-jari adalah setengah dari panjang diameter. Nah, di sini karena diameternya itu dia dari segmen garis, dia tuh dari titik 1,3 ke titik 7,11, terus pusat lingkaran itu dia berada tepat di tengah diameter, maka kita bisa menggunakan teorema titik tengah tadi, ya, sehingga kita dapatkan koordinat titik pusat lingkaran adalah X-nya itu sama dengan 1, ya. Dari sini X1 tambah X2, X2-nya 7, berarti 1 tambah 7 per 2 itu sama dengan 4, ya. Sementara untuk Y-nya itu 3 tambah 11 terus bagi 2. 3 tambah 11 itu 14, 14 bagi 2 itu adalah 7. Kita dapatkan pusat lingkarannya adalah
4,7 ya. Selanjutnya kita menentukan diameter lingkaran menggunakan rumus jarak. Ya, panjangnya itu kita bisa tentukan dengan melihat jarak dari 1,3 ke 7,11. Itu didapatkan panjang diameternya adalah akar X2 kurang X1 kuadrat, berarti 7 kurang 1 kuadrat, ditambah Y2 kurang Y1, berarti 11 kurang 3 kuadrat. Itu sama dengan 7 kurang 1, 6, kuadrat 36, 11 kurang 3 itu 8, 8 kuadrat 64. Akar 36 tambah 64 itu sama dengan akar 100, yang mana akar 100 itu adalah 10. Ya, dari sini kita dapatkan kalau diameternya adalah 10. Nah, tapi sekarang apakah kita sudah bisa menentukan persamaan lingkarannya? Tadi kita punya kalau persamaan lingkaran itu yang kita gunakan adalah jari-jari. Ya, jadi kita perlu mencari dulu jari-jarinya. Dengan cara tinggal 1/2 dikali panjang diameter tadi. Berarti 1/2 kali 10 itu sama dengan 5. Ya. Jadi kita sudah bisa menggunakan 2 ini untuk menentukan persamaan lingkarannya. Jadi persamaan lingkarannya itu adalah X kurang 4 kuadrat tambah Y kurang 7 kuadrat sama dengan R kuadrat atau sama dengan 25. Ya, ingat 25 dari mana? Dari R kuadrat. Di sini R-nya 5, berarti 5 kuadrat sama dengan 25. Kita masuk ke pembahasan tentang gradien garis. Nah, jadi kalau kita punya 2 titik di sini, titik A sama dengan 3,2, terus titik B sama dengan 8,4, kita lihat untuk perubahan di sumbu horizontalnya. Kalau kita mau lihat pergerakan dari kedua titik A ke titik B ini, kita akan lihat kalau secara horizontal titiknya itu dia berubah dari 3 ke 8. Sejauh berapa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bisa kita katakan dari titik A ke B perubahan secara horizontalnya itu sebanyak 5 satuan. Begitu juga untuk perubahan vertikal itu berarti dari 2 ke 4 ya. Kita hitung ada 1, 2, berarti perubahan secara vertikalnya itu sebanyak 2 satuan. Nah, kemiringannya itu dari garis yang melalui A dan B itu dia bisa kita tentukan dengan cara membandingkan perubahan vertikal dengan perubahan horizontal dari kedua titik tersebut ya. Di sini tadi karena perubahan vertikalnya 2, perubahan horizontalnya 5, berarti sama dengan 2/5. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya titiknya itu tidak kita ketahui letaknya secara pasti? Ya, di sini kita simbolkan titik A itu punya X1, Y1, terus titik B itu X2, Y2. Tadi kita lihat perubahan horizontalnya itu didapatkan 5 itu bisa kita dapatkan dari 8 kurang 3. Ya, berarti bisa kita dapatkan dari X2 kurang X1. Begitu juga untuk vertikal kita dapatkan di sini dari 4 kurang 2. Berarti ini bisa kita dapatkan Y2 kurang Y1. Sehingga untuk gradien tadi atau kemiringan itu bisa kita tuliskan rumusnya menjadi perubahan vertikal bagi perubahan horizontal sama dengan Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1. Nah, gradien ini sendiri itu merupakan ukuran kecuraman dari sebuah garis. Nah, di sini kita bisa melihat gradien atau kecuraman dari beberapa garis ya. Di sini ada bermacam-macam garis. Ada garis yang gradiennya itu sama dengan 0, terus ada garis yang gradiennya itu positif, terus ada juga garis yang gradiennya itu negatif. Nah, apa hubungannya kecuraman garis dengan nilai-nilai gradien ini? Dari sini kita itu bisa menyimpulkan kalau garis horizontal itu dia memiliki gradien 0. Kita lihat ya garis yang ini. Garis A misalnya di sini garis A ini dia horizontal atau sejajar dengan sumbu X. Dia itu memiliki gradien sama dengan 0. Selanjutnya garis yang naik ke arah kanan ya, naik ke arah kanan jadi dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas ya. Jadi dia naik. Lihat seperti ini. Dia itu semua memiliki gradien yang positif. Sebaliknya kalau dia bergerak dari kanan atas ke kiri bawah atau dia turun ke arah kanan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah ya dia turun ya. Itu dia semua memiliki gradien yang negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau gradien untuk garis yang vertikal? Kalau garis yang vertikal kita akan dapatkan nanti setelah kita membandingkan perubahan vertikal dan horizontalnya itu pembaginya adalah 0 ya, sehingga garis vertikal gradiennya itu tidak terdefinisi.
Setelah memahami gradien, kita masuk ke persamaan garis. Jadi kita setelah punya gradien, kita bisa membuat persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dengan mensubstitusi nilai m dan x1, y1 ini ke dalam persamaan ini. Ya, jadi ini adalah bentuk umum persamaan garis y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Yang seperti apa? Misalnya kalau kita punya sebuah garis dengan gradien 2/5 dan garis itu melalui titik 8,4, berarti persamaan garisnya adalah apa? Y kurang 4, ya, karena y-nya sini 4, terus sama dengan 2/5 m-nya dikali x dikurang 8. Kita lihat ya, jadi persamaan garisnya itu seperti ini. Nah, kita lihat lagi contohnya, kita mau tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4,2 dan 6,-1. Tadi kita sudah punya bentuk umum persamaan garis itu harus ada gradien, ya. Di sini kita hanya punya 2 titik. Jadi sebelum kita cari persamaan garisnya, kita harus tentukan dulu gradiennya dengan menggunakan rumus yang sudah kalian tahu tadi, ya. Jadi gradien garis tersebut itu bisa kita dapatkan dengan cara apa? Ingat tadi y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Sudah saya sempat singgung di awal, di sini terserah kalian mau pakai yang mana, x1, y1 terus x2, y2. Hasilnya akan tetap sama. Kalian juga bisa mulai dari sini, 6 dari min 1 kurang 2 dibagi 6 kurang min 4, itu hasilnya akan sama. Jadi tadi 2 ya kurang min 1, 2 kurang min 1 terus min 4 kurang 6. Itu 2 kurang min 1 sama saja dengan 2 tambah 1, hasilnya 3, terus min 4 kurang 6 itu min 10, berarti gradiennya min 3/10. Selanjutnya untuk persamaan garisnya, kalian bisa memilih menggunakan titik yang ini atau titik yang ini. Hasilnya itu kalau kalian jabarkan itu akan tetap sama. Jadi kita menggunakan titik min 4,2 di sini ya untuk menentukan persamaan garis kita. Jadi tinggal masukkan ke rumus yang tadi, y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Di sini y1-nya itu adalah 2, terus x1-nya itu adalah min 4. Ya, berarti y kurang 2 sama dengan min 3/10 dikali x kurang 4. X kurang min 4 ya. X kurang min 4 itu sama saja dengan x tambah 4. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ya. Jadi kalau kita punya garis yang mana gradiennya sama dengan M, terus dia memotong sumbu Y di titik 0, B, maka berdasarkan rumus persamaan garis tadi kita bisa dapatkan kalau persamaan garis ini akan mempunyai persamaan Y kurang B sama dengan M kali X kurang 0 ya. Yang mana berarti ini tadi Y1-nya, terus ini X1-nya ya. Y kurang B sama dengan M kali X kurang 0. Ini kalau kita selesaikan sama saja Y kurang B itu sama dengan M kali X. Dengan kita membuat semua persamaan sebelah kiri hanya memuat Y, terus yang sebelah kanan selainnya kita pindahkan, berarti min B ke sebelah kanan dan didapatkan Y sama dengan MX tambah B ya. Jadi bentuk ini juga merupakan salah satu bentuk umum persamaan garis yang mana dia menyeratkan persamaan garis yang memiliki gradien M dan memotong sumbu Y di 0, Nah, sekarang ada juga tadi kita melihat ada garis-garis yang sejajar sumbu X dan juga akan ada garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau garisnya dia sejajar dengan sumbu vertikal ya, atau dengan sumbu Y-nya, maka persamaan garisnya itu akan berbentuk X sama dengan K ya. Jadi misalnya di sini dia itu garis ini dia garis G ya, anggaplah garis G ini dia sejajar dengan sumbu Y. Terus dia itu memotong sumbu X-nya di titik K, di koordinat K ya, yang mana di sini K-nya 5/2. Berarti persamaan garisnya ini adalah X sama dengan 5/2. Oke. Sebaliknya untuk garis-garis yang horizontal, dia itu akan memiliki persamaan berbentuk Y sama dengan H dengan hanya bilangan real ya, yang mana hanya itu merupakan titik potong sini ya. Jadi di sini kalau ini garis K misalnya, terus dia memotong sini di H, berarti kita dapatkan bentuk persamaan K itu adalah Y sama dengan H. Nah, kita lihat bentuk-bentuk ini ada
ada beberapa bentuk persamaan garis ya. Ternyata setelah kita jabarkan bentuk-bentuk persamaan ini, dia semua akan berubah ke sini ya. Dari mana dapatnya ini? Kita lihat untuk Y kurang 2 sama dengan min 4X, ini kan jadi min 4X ya. Terus min 4 kali 2 itu sama dengan minus 8. Setelah itu semua ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Ingat, kalau dirubah dalam bentuk persamaan, kalau dirubah berubah ruasnya, berarti tandanya juga ikut berubah. Min 4X dia ke sebelah kiri jadi 4X, Y-nya tetap. Terus min 8 ke sebelah kiri jadi positif 8, jadinya min 2 tambah 8 itu hasilnya 6 ya. Terus ruas kanannya sama dengan 0. Persamaan yang kedua juga seperti itu, kita bisa bawa ke semua yang ke ruas kanan ke kiri, sehingga menghasilkan 5X jadi min 5X, Y-nya tetap, min 3 jadi plus 3, ruas kanannya tinggal sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau bentuk persamaannya hanya merupakan garis yang sejajar dengan sumbu vertikal seperti ini tadi ya, X sama dengan 5. Nah, ini tetap bisa kita tuliskan dalam bentuk-bentuk seperti ini, yang mana nanti kita bisa buat koefisien dari Y-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi X-nya tetap, terus 5 ke kanan jadi negatif 5, terus 0 Y-nya kita munculkan di sini ya. Ini kan sama saja dengan 0 ya. Kenapa kita memunculkan bentuk ini? Karena nanti tujuannya kita mau lihat bentuk lain dari persamaan garis. Ternyata selain bentuk tadi yang Y sama dengan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, bentuk umum garis juga adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya. Dimana di sini untuk A dan B-nya tidak boleh kedua-duanya sama dengan 0 ya. Jadi bisa saja A-nya yang 0 atau B-nya yang 0. Ini dia disebut juga dengan bentuk umum persamaan garis atau bentuk umum persamaan linear. Bentuk-bentuk ini akan banyak kita gunakan di materi-materi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang gradien garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Kita mulai dengan memahami garis yang saling sejajar dulu ya. Nah, di sini kita punya dua garis yang mana persamaannya itu adalah Y sama dengan 2X tambah 2 dan Y sama dengan 2X tambah 5. Kalau kita gambarkan di koordinat kartesius akan didapatkan bentuknya seperti ini. Itu kelihatan kalau kedua garis ini adalah garis yang sejajar. Dari mana kita tahu? Kita lihat garis sejajar itu ditunjukkan kalau jarak antar titiknya itu dia konstan ya. Yaitu di sini saya ditunjukkan sama dengan 3. Terus kalau dipanjangkan garisnya dia itu tidak akan saling berpotongan. Jadi sampai kapanpun kalian panjangkan garisnya itu tidak akan saling berpotongan. Itu berarti dia sejajar. Berdasarkan bentuk umum garis tadi yang Y sama dengan MX tambah B, kita dapatkan kalau kedua garis ini gradiennya adalah 2 ya. Garis pertama 2, garis yang kedua juga 2. Nah, bagaimana untuk garis lain? Kita coba ke garis lainnya. Di sini ada garis yang persamaannya min 2X tambah 3Y tambah 12 sama dengan 0. Terus ada garis yang 4X kurang 6Y sama dengan 5. Ini kita rubah ke bentuk Y sama dengan MX tambah B, didapatkan Y sama dengan 2/3X kurang 4. Sementara bentuk yang ini itu didapatkan Y sama dengan 2/3X kurang 5/6. Itu artinya apa? Artinya garis yang ini dia gradiennya 2/3, garis yang ini juga 2/3 ya. Yang mana kedua garis ini kalau kita gambarkan juga dia merupakan garis yang sejajar. Di sini apa yang bisa kita simpulkan? Jadi kita punya teorema kalau dua garis yang sejajar itu dia memiliki gradien yang sama. Jadi kalau garis pertama dia gradiennya M1, garis yang kedua gradiennya M2, maka M1 akan sama dengan M2. Kita lihat contohnya ya. Jadi di sini kita mau tentukan persamaan yang melalui titik 6,8 dan sejajar dengan garis 3X kurang 5Y sama dengan 11. Nah, kita lihat dulu garis yang pertama ini ya. 3X kurang 5Y sama dengan 11. Untuk kita ketahui gradiennya, berarti kita akan bawa ke bentuk tadi. Y sama dengan MX tambah B. Ya, berarti di sebelah kiri kita sisakan saja yang mengandung variabel Y. Jadi min 5Y, terus 3X-nya pindah ke sebelah jadi 11 kurang 3X. Ingat, berubah tanda. Lalu ini kita putar supaya bentuknya itu kalian lebih paham. Jadinya min 5Y sama dengan min 3X tambah 11. Saya tukar ya dengan menggunakan sifat komutatif. Nah, dari sini karena di sini harus tersisa Y saja, kita bagi
kedua ruas dengan negatif 5 ya, ini dibagi negatif 5 ya, kita bagi dengan negatif 5, didapatkan Y sama dengan min 3 per min 5X tambah 11 per min 5, atau ini min bagi min hasilnya positif, didapatkan Y sama dengan 3 per 5X terus 11 per min 5 sama dengan min 11 per 5. Dari sini berarti gradien garisnya itu adalah garis yang pertama tadi itu adalah 3 per 5. Nah, di sini karena dia sejajar garis yang pertama dan garis kedua, kita bisa tentukan kalau yang gradien garis kedua juga sama dengan 3 per 5. Selanjutnya, kita tinggal masukkan gradien tadi bersama dengan titik yang dilalui, yaitu titik 6 per 8 ke bentuk persamaan garis. Jadinya yang Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Didapatkan Y kurang Y1 nya 8, Y kurang 8 itu sama dengan 3 per 5 kali X kurang 6. Selanjutnya kita masuk ke gradien garis yang saling tegak lurus ya. Jadi kalau kita punya dua garis yang saling tegak lurus seperti ini, ada L1 dan L2, dia itu saling tegak lurus, maka kita akan dapatkan hasil kali gradiennya itu adalah negatif 1 ya. Jadi kalau gradien pertama itu M1 dan yang kedua M2, berarti M1 kali M2 itu sama dengan negatif 1. Kita akan lihat contoh penggunaannya. Di sini kita mau tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,3 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X tambah 5 ya. Jadi langkahnya itu kurang lebih sama dengan contoh 5 yang tadi. Kita mulai dengan menentukan gradien garis yang pertama dulu ya. Nah, di sini karena garis yang pertamanya itu bentuknya sudah Y sama dengan 2X MX tambah B, berarti kita bisa langsung menuliskan kalau gradiennya itu sama dengan 2 ya. Jadi M1 sama dengan 2. Selanjutnya ini berarti M1 kali M2 sama dengan 1, yang mana M1 nya itu 2, berarti 2 kali M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2 nya sama dengan negatif 1/2. Selanjutnya kita tinggal gunakan 3,-3 ini dengan rumus ini tadi, dengan gradiennya itu min 1/2. Masukkan sama dengan Y kurang min 3 ya, ini Y-nya, Y1 nya sama dengan min 1/2 kali X kurang 3, ini X1 nya sama dengan ini bisa kita lihat bentuk yang lebih sederhananya ya. Jadi saya tidak akan berhenti di bentuk yang ini saja, saya akan tunjukkan dia ke bentuk umum persamaan garis. Ini bisa kita dapatkan, 2-nya kita kali ke sini, jadi 2 dikali Y tambah 3 ya, ini jadi tambah, sama dengan ini min 1 kali X kurang 3. 2 kali Y 2Y, terus 2 kali 3 6. Min 1 kali X min X, min 1 kali min 3 sama dengan plus 3. Lalu di sini kita rubah ke bentuk umum yang terakhir itu, yang mana ruas kanannya sama dengan 0. Jadinya semuanya ke sebelah kiri ya. Jadi setelah min X tambah 3, min X ke sebelah kiri jadi 6, 3 ke kiri jadi min 3. Didapatnya X tambah 2Y, terus 6 kurang 3 itu 3. Jadi bentuk umumnya, bentuk persamaan garis tadi itu adalah X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0. Oke, pembahasan tentang contoh untuk garis yang saling tegak lurus tadi itu mengakhiri pembahasan kita di subbab 0.3 ini. Semoga mudah dipahami. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.